Jihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, para pelaku bid'ah. Ini dilakukan oleh para ulama ketika sunnah ini sudah mulai kuat, maka dijelaskan kepada mereka. Ada yang mereka lakukan dengan tahdzir, yaitu mengancam, memperingatkan umat dari bahayanya tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kemudian juga mereka juga melakukan hajar, boikot kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Tidak duduk dengan mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam mereka. Dan ini dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Yang ditanyakan, artinya ditanyakan kepada ulama, bagaimana tentang yang seperti ini. Artinya tetap ada tokoh-tokoh bid'ah di dunia Islam ini, masih ada dan menyebar. Di Indonesia kalau kita lihat, dibandingkan antara sunnah dengan bid'ah, yang terbanyak bid'ah, yang terbanyak syirik. Makanya kita berusaha mendakwakan mereka, mengajak mereka kepada pemahaman yang benar. Kemudian juga kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam sunnah yang hak ini. Dan ini perlu waktu, perlu kepada kesabaran. Jadi memerangi jihad melawan tokoh-tokoh bidah ini dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah sejak dulu. Ya, dengan lisan, kemudian dengan tangan, kemudian juga kalau memang tidak sanggup dengan hati, artinya meninggalkan majelisnya mereka. Kata Ibnu Qayyim, ini 13. Jadi 13 tingkatan jihad. Jadi jihad nafas 4 tingkatan, jihad syaitan 2 tingkatan, jihad melawan orang kafir 4 tingkatan, kemudian jihad melawan arbabuz zulm 4 tingkatan. Jadi jumlahnya semuanya 13. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang dari kemunafikan. Artinya ini berkaitan jihad apabila sudah dikumandangkan oleh ulil amri yang merupakan fardu kifayah, dia ada kemampuan dan syarat sudah terpenuhi, dia tidak berjihad dan tidak terpetik dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati seperti mati dalam kemunafikan. Jadi ini kaitannya hadis ini dengan apabila sudah dikumandangkan jihad oleh ulil amri. Karena jihad tetap bersama ulil amri dan dia mampu untuk berjihad tapi dia tidak lakukan, maka yang seperti ini masuk kepada bagian daripada kemunafikan. Jihad harus dilakukan bersama ulil amri, baik ulil amri itu orang-orang yang baik ataupun orang yang jahat. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa jihad adalah wajib dilaksanakan bersama ulil amri. Dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah disebutkan wal hajju wal jihadu ma'a ulil amri minal muslimin barrahum wa fajirahum ila qiyamis sa'ah la yubtiluha syai'un wa la yanquduhuma. La yubtiluha, di situ tulisannya salah, harokatnya la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Dan jihad, haji dan jihad bersama ulil amri dari kaum muslimin yang baik maupun yang jahat sampai hari kiamat. Dan keduanya tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu dan tidak ada yang bisa merusak jihad ini, tetap berjalan sampai hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi
fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran wa in amara bi ghairi fa inna alaihi wizran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam, yaitu ulil amri, sebagai jurnah, sebagai perisai yang berperang di belakangnya kaum muslimin dan dijaga dengannya, dengan ulil amri ini. Apabila ulil amri ini menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia mendapatkan ganjaran yang demikian itu. Kalau dia menyuruh selain itu, maka dia menanggung dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi sendiri menjelaskan bahwasanya imam itu junnah. Jadi berperang itu harus bersama ulil amri. Jadi nggak bisa orang berjihad sendiri-sendiri, masing-masing nggak bisa. Harus bersama ulatul umur. Karena ulil amri yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, ulil amri yang bertanggung jawab kepada keluarganya, ulil amri yang bertanggung jawab untuk memberikan bagian nafkah kepada keluarganya dan yang lainnya. Betul, ulil amri yang bertanggung jawab. Kemudian juga dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah dikatakan, wa amrul jihadi mauqulun ilal imami wajtihadihi. Jadi perkara jihad diserahkan kepada imam ulil amri dan kepada ijtihadnya ulil amri. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya. Kemudian pembagian jihad melawan orang kafir ini dibagi menjadi dua. Pertama, jihadul fatwa wa talab. Jihad ini memerlukan syarat-syarat syariah, syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi jihad yang sifatnya menyerang, melawan orang-orang kafir, menyerang orang-orang kafir, yaitu kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Jihad ini ada syaratnya. Yang pertama, adanya seorang imam, seorang pemimpin atau ulil amri. Yang kedua, adanya daulah, ada negara. Yang ketiga, adanya rayah, bendera jihad. Kemudian di sini ada yang belum tercantum. Yang keempat yaitu adanya kudrah, kemampuan. Karena semua perintah syariat tergantung kepada kudrah, tergantung kepada kemampuan. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Juga berdasarkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kepada seorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi harus ada kudrah, ada kemampuan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia harus apa? Sabar. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika kondisi mereka di Mekah, kondisi mereka mustadhafin, kondisi mereka lemah, yang disuruh oleh Allah untuk sabar. Kufu aidiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tahan tangan-tangan kalian, dirikan salat dan keluarkan zakat, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 77. Kondisinya kondisi mustadhafin. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, kondisi kita ini kondisi mustadhafin, kondisi lemah. Kalau kondisi kita lemah, ada kewajiban yang harus kita